Halo, balik lagi semuanya sama aku Abed Avandi. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal pergi ke Balai Diklat untuk melakukan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Palembang. Nah, jadi ini adalah pelatihan, apa itu namanya? Pelatihan moderasi beragama bagi organisasi masyarakat lintas agama angkatan yang ketiga di Kota Palembang. Nah, jadi nanti acara ini akan diikuti oleh seluruh pemuda dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Total peserta itu ada 40 orang, teman-teman. Dan ya, aku merasa bersyukur bisa mengikuti atau menjadi bagian dari acara ini. Karena ini kan merupakan salah satu acara kementerian, teman-teman. Dan ya, aku juga sudah pakai baju putih, celana hitam, karena memang outfitnya disuruh begini, teman-teman. Dan sekarang udah pukul 7.48 kayaknya, dan acaranya pukul 6.48, dan dari rumah ke sana itu hotelnya sekitar 30 menit, dan acara itu mulai 7.30. Makanya sekarang aku mau cepet-cepet, teman-teman, sebelum telat, karena kita diusahain jangan sampai telat. Oke, teman-teman, kita sampai jumpa di sana, dan jangan lupa saksikan keseruannya karena kita bakal bertemu dengan berbagai macam pemuda lintas agama khususnya di Kota Palembang. Oke, teman-teman, sudah sampai dan sekarang lagi di ruangan untuk moderasinya. Dan kalian lihat ruangannya. Wah, mantap, teman-teman. Satu orang, satu tempat dengan satu botol minum. Smart class. Udah jam 7:30, teman-teman, dan kayaknya bakal mulai pukul 8. Oke, teman-teman, ternyata acaranya cukup ngaret. Dari harusnya 7:30 udah mulai, tapi ini katanya ternyata jam 8 mulainya. Enggak, jadi sekarang masih pukul 7.40. Kita masih ada waktu 20 menit. Ya, gak apa-apa lah ngaret, karena 20 menitnya lumayan buat aku bisa keliling-keliling sambil lihat-lihat ya di sini kan. Ini aku kasih tunjuk kalian, teman-teman, ya. Ini aku lagi bersantai, teman-teman, di atas pohon, di bawah pohon lagi bersantai. Ini kayak semi tema outdoor gitu, teman-teman. Nah, di sini ada Balai Diklatnya. Jadi tempat ini memang pusat pendidikan dan juga latihan keagamaan di Kota Palembang, teman-teman. Makanya kita mengikuti acara moderasi lintas agama ini ya di balai ini, karena memang balai ini untuk pusat pendidikan dan juga pelatihan. Tuh, lihat ada asramanya. Ini asramanya, teman-teman, ada 3. Ini ada asrama Ibnu Sina, itu ada asrama Ibnu Rashid, dan juga di situ tuh. Nah, di sini ada asrama Ibnu Khaldun. Ada 3. Nah, di belakang asrama itu ada kantin untuk makan. Udah ya, sarapan? Sudah. Oh, udah ya? Sudah. Nanti kita di situ ya? Iya. Kita registrasi. Boleh. Udah dipanggil untuk lagi, teman-teman, ternyata. Tuh, ini kayaknya kantor pusat untuk balainya. Dan ini aulanya. Penyimpanan tanda peserta secara simbolis. Untuk itu kami panggil Ibu Tu Sara, Ibu Yuni Sara, dan Pak Alfredo. Silakan. Untuk menyematkan tanda peserta ini, kami mohon kesediaan Kepala Pendidikan Agama Palembang didampingi oleh Kasubag Tata Usaha dan BDI Suara dan para panitia penyelenggara. Sultan Fredo.
Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh kepada yang kami hormati Bapak Hairul Hijat MAG. Kami silakan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui kamu itu serius atau enggak mau arah ke yang sempurna itu, ke nirwana itu. Tuhanmu tahu kamu sempurna, kamu sungguh-sungguh atau tidak, kamu sekedar main-main atau enggak, kamu itu pantas atau enggak. Itu lalu berdiri tegak di setiap gangguan yang mengatasnamakan agama. Ya. Indonesia itu selalu kuat kalau diuji dengan urusan agama, karena warga negaranya dijamin oleh pemerintah, oleh negara boleh beragama. Malah dalam secara eksplisit warga negara Indonesia itu tidak boleh nggak beragama, nggak boleh nggak bertuhan, benar nggak? Kira-kira? Kayak begitu kan namanya kan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di situ boleh nggak orang yang tidak bertuhan hidup di sini? Nggak boleh. Oke teman-teman, sekarang tadi udah selesai materi pertama, yaitu sketsa kehidupan beragama di Indonesia. Tadi itu aku ada ngambil beberapa cuplikan, ya nggak semuanya, karena kan ada beberapa yang mungkin menurut aku nggak seharusnya untuk disebarluaskan, hanya cukup di forum ini. Tapi kalau yang cuplikan-cuplikan yang umum itu nanti bakal aku masukin di video yang sebelumnya. Dan setelah selesai itu tadi kan, ini kan udah jam 12 teman-teman, tadi berarti selesai jam 12, itu udah waktu sholat untuk umatnya beragama Islam. Jadi kita istirahat makan, dan aku sekarang selesai makan, dan sekarang lagi nunggu di kelas untuk sesi berikutnya jam 1. Sekarang masih 12.39. Kalian lihat sekarang kursinya berubah teman-teman, nggak duduk sebelahan kayak tadi lagi, tapi kursinya berubah menjadi letter U, karena setelah ini materinya masih sama yang kayak tadi, cuman di tahap lanjutan, dan kita bakal bagian thinking ya, bagian berpikir untuk membahas Indonesia masa kini dan juga masa depan. Dan ya begitulah teman-teman, kita mengikuti kegiatan moderasi beragama ini ya. Tadi dari teman-teman yang beda agama, beda keyakinan, mereka juga ada banyak pertanyaan, ada yang membahas tentang keyakinan masing-masing, dan ya mereka juga cukup kritis, ada yang mempertanyakan soal izin dan menanyakan soal mayoritas dan juga minoritas. Dan ya menurut aku ya cukup bagus sih, cukup bagus lah forumnya dibuat agar kita masing-masing dari pemegang keyakinan dapat berdialog tentang keyakinan masing-masing dan juga membahas tentang keyakinan kita masing-masing. Dan teman-teman, makanya itu selanjutnya kita bakal coba lihat bagaimana tahapan lanjutan dari sketsa kehidupan beragama Indonesia. Dan ya, mari kita menunggu setelah 20 menit lagi. Nah, sebenarnya di sesi kali ini kita hanya ice breaking teman-teman, perkenalan, saling mengenal pemuda lintas agama yang berada di ruang kelas saat ini. Kita ice breaking bersama, kita seru-seruan bersama, dan kita juga ada membentuk kelompok, di mana kelompok itu nantinya kita akan
berdiskusi tentang moderasi beragama. Nah, nanti kita akan diminta apa sih satu kata yang dapat mewakili dari moderasi beragama tersebut. Daripada itu teman-teman, S-Baking ini dipimpin oleh Bapak A. Nopriandi. Nah, jadi kita sudah setelah bersama, kita juga berkenalan dan juga kita membentuk kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Siapa kita? Kelompok 2. Ya, ya. Kami kelompok 2 selalu semangat toleransi. Kelompok 2 jaya. Mana di mana kelompok paling happy? Kelompok paling happy adalah kelompok kami. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak adalah kelompok kami. Kelompok 1 toleransi nomor 1. Kemudian semoga dari pelatihan ini akan ada program berkelanjutan dan semoga harapannya untuk peserta pelatihan bisa semakin solid, kemudian pengalamannya bertambah, kemudian relasinya bertambah dan saling menghormati untuk umat beragama bisa hidup rukun berdampingan. Oke, selamat sore semuanya. Tadi teman saya menjelaskan tentang resolusi itu apa namanya? Penguraian. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa udah resolusi ini adalah memperjelas asumsi yang kita pelajari, yang akan kita pelajari, atau membangun asumsi yang akan kita perdalami begitu. Setelah sesi ini, lalu kita coffee break sebentar karena kita menghormati teman kita yang beranggota muslim yang ingin melakukan sholat pada jam sore tadi. Nah, setelah coffee break, kita berkumpul di ruang kelas kembali, lalu kita membahas suatu materi, namun seharusnya materinya dibahas kepada keesokan harinya. Namun karena kita masih memiliki sisa waktu di hari ini, jadi kita membahas sedikit tentang materi yang akan disampaikan besok. Nah, materi hari ini itu tadi dibawakan oleh Bapak Novidianto. Nah, jadi di materi ini ada satu kutipan atau satu penyampaian yang dilakukan oleh Bapak itu yang menurut aku bagus, teman-teman. Jadi Bapak itu meminta kita untuk membuat peta. Nah, di mana peta itu merupakan peta lokasi dari rumah kita menuju ke tempat pelatihan ini. Tentunya akan terdapat banyak gambar yang berbeda karena lokasi rumah yang berbeda-beda. Nah, namun Pak Novidianto ini menyampaikan suatu makna yang menurut aku sangat berkesan. Jadi peta ini ini sepenangkapan aku ya teman-teman. Jadi peta ini bisa kita anggapkan seperti kita memiliki keyakinan dan juga agama yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya tujuan kita ialah sama. Tujuan akhir kita tetaplah sama. Nah, jadi meskipun kita memiliki tujuan yang sama, jalan yang berbeda-beda itu tidak masalah selagi kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Mungkin kalian bisa mencapai tujuan itu dengan jalan kalian masing-masing. Menurut aku itu salah satu ungkapan atau penyampaian yang sangat bagus yang bisa disampaikan kepada kita atau pemuda lintas agama yang berada di ruangan tersebut. Dia tidak akan mengalami kesulitan dari segi penampilan. Seperti performance ya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian di TNI, setiap naik tangga TNI, di ruang TNI, kantor TNI, Bapak Ibu setiap naik tangga pasti ada kaca. Ada tulisan di kaca itu apa? Sudah rapikah Anda? Ada tulisan lagi, ragu-ragu kembali. Betul? Sering Bapak Ibu mengunjungi tempat kantor TNI sering ya? Pasti ada kaca kan? Setiap ketemu tangga, tuh pas naik tangganya, ujung pasti ada cermin. Betul ya? Ada tulisan dua tulisan itu, satu tulisan sudah rapikah Anda, yang kedua ragu-ragu kembali. Artinya kita harus siap sedia. Baik, silakan. Siapa nama kenapa dulu? Nama kita siapa? Nama Bapak dulu. Baik, perkenalkan nama aku Samuel dari Parkindo. Parkindo. Ya. Ini Ya. oh ini punya Made Joni, Pak. Jadi sebenarnya Pak agak sedikit asal dengan
bingung membacanya nih Pak. Abstrak ya. Cuman ini kurang lebih di jalan Sukabangun rumah beliau ini kan. Jadi dari Sukabangun tuh dia keluar terus sampai ke Polda, terus simpang Polda itu Pak belok kanan, lurus terus Pak sampai ke Demang, dari Demang itu lurus lagi sampai ke Macan Kumbang, belok kanan, belok kiri, BDK Pak. Oke. Benar ya? Yang siapa tadi? Yang Mbak nih? Punya siapa? Oh, sebelah. Saya ini sudah kode-kode mau sebelah tentang surga. Padahal tadi harus diacak ya. Oke, berarti sebelumnya sudah kenal? Baru kenal di sini ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sudah seharian aku sih sebenarnya aku mengikuti kegiatan moderasi beragama pemuda lintas agama ini. Kalau tadi aku dengar ini merupakan tingkatnya seprovinsi Sumatera Selatan. Jadi harusnya berjumlah maksimal 40 orang di mana masing-masing dihadiri oleh pemuda lintas agama dari agama masing-masing. Kesimpulannya dari pelatihan hari ini menurut aku moderasi beragama ini tetap menguatkan kita para pemuda yang memiliki agama berbeda-beda agar kita tetap bisa hidup rukun, damai meskipun kita di tengah-tengah keberagaman ini. Bagaimana cara kita tetap berdialog, tetap kita menyampaikan pendapat kita, tetapi tetap dengan kepala dingin tanpa adanya pertikaian dan juga permusuhan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Masih ada 2 hari lagi kita akan mengikuti pelatihan moderasi beragama ini. See you, sampai jumpa di esok hari.